Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Amin. Sholawat ma'assalam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan salawat tadi kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman digital yang serba canggih saat ini, di mana teknologi semakin hebat, medsos semakin kuat, internet merakyat, dan budaya barat semakin pesat mendekati negara kita. Dan inilah yang disebut dengan zaman now. Disebut dengan apa? Satu pantun sebagai pembuka. Zaman sekarang disebut zaman now. Zaman dulu sebutannya zaman old. Pemuda sekarang semakin wow karena medsos semakin hot. Betul? Contohnya nih, ketika anak zaman dulu bertemu dengan gurunya di tengah jalan, ia akan berhenti dan bergasalim kepada gurunya. Assalamualaikum Bu, pripun kabare? Sambutlah gurunya dengan senyuman yang lebar, dengan wajah yang bahagia. Tapi kalau anak zaman sekarang sambil bermain HP ketika gurunya lewat, Assalamualaikum Bu. Jangankan menjabat tangan gurunya, melirik ke arah gurunya saja tidak. Masya Allah. Na'udzubillahimin. Contoh yang lain, ketika seorang murid ditanya, bagaimana hukum makan tupai? Kalau santri zaman dulu dibuka kitabnya, dicari hukumnya di dalam Al-Quran. Jika tidak ada, akan dicari di kitab hadis atau ijma atau qiyas. Tapi kalau anak zaman sekarang, bagaimana hukum makan tupai? Bukannya handphone. Oke Google, bagaimana hukum makan tupai? Nanyanya sama Google. Anak zaman now lebih dekat dengan Mbah Google daripada dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Betul apa betul? Emang sih Mbah Google itu bisa ngasih informasi, tapi kan nggak barokah. Kalau mau barokah, datang ke kiai, cari guru yang bersanadkan jelas. Insya Allah pasti akan barokah. Amin. Maka dari itu, saya yang cantik, lucu, dan imut menggemaskan ini berdiri di hadapan teman-teman sekalian akan bertausiah sedikit yang berjudul Generasi Qurani untuk Kejayaan Indonesia. Jamaah, oh jamaah, kenapa harus generasi Qurani? Ada yang tahu? Karena generasi muda saat ini dituntut menjadi generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan berakhlak lugas. Akan tetapi bukan hanya itu saja. Di zaman saat ini ada suatu hal yang sudah mulai dilupakan. Apa itu? Yaitu adalah Al-Quran. Jika para pemudanya saja jauh dari Al-Quran, bagaimana mereka bisa memiliki akhlak Qurani? Lalu bagaimana Indonesia bisa memiliki generasi Qurani jika para pemudanya saja jauh-jauh dari Al-Quran? Betul? Teman-teman, ada yang tahu nggak seperti apakah generasi Qurani itu? Generasi Qurani adalah generasi yang cinta kepada Al-Quran, generasi yang dekat dengan Al-Quran, generasi yang gemar belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan yang paling penting mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran.
yang disebut dengan akhlak Qur'ani. Akhlak Qur'ani adalah sikap-sikap atau perbuatan yang sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang disebut dengan akhlakul karimah. Disebut dengan apa? Akhlakul karimah adalah sikap-sikap yang terpuji. Jadi sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran itu mengajarkan hal-hal yang baik dan tidak ada yang tercela. Salah satu contohnya dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah kalian dengan secukupnya dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebih. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Di perintah ini sudah jelas kita dilarang. Kalau bisa carikan pesantren yang tahfidz. Agar apa? Agar kelak ia bisa menjadi hafidz Quran, bisa menjadi ahlul Quran. Karena apa? Karena ahlul Quran huwa ahlullah, yang artinya ahli Quran adalah keluarga Allah di dunia. Siapa yang tak nak jadi keluarganya Allah? Siapa yang tak nak jadi kekasihnya Allah? Tentu kita semua yang di sini, bahkan yang di luar sana, pasti menginginkan. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan untuk para orang tua juga, jangan suruh anaknya mengaji, tapi diri sendiri lupa untuk mengaji. Mengajilah walaupun hanya satu ayat di dalam Al-Quran, dan di sela-sela kesibukan kita dalam bekerja. Sibuk bekerja sampai Al-Quran tak dibaca, rugi. Sibuk cari pangkat sampai Al-Quran tak diingat, rugi. Sibuk malam mingguan jalan-jalan sampai Al-Quran dilupakan, rugi. Chat WA masuk cepet-cepet dibales, tapi Al-Quran tak dideres, rugi. Rugi, rugi sekali. Betul? Ada tak yang macam ni? Insya Allah orang-orang Sintang mah tak ada yang macam ni. Betul tak orang Sintang? Betul. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak baca Quran. Sayang, sungguh sayang, banyak duit tak baca Quran. Al-Quran pedoman untuk umat Islam, pemberi syafaat bagi seluruh alam. Sholli wa sallim, dah semuanya. Iman ala Ahmadah. Sholli wa sallim daiman ala Ahmadah. Wal ali wal ashabi ma'qad wahada. Wal ali wal ashabi ma'qad wahada. Malam minggu tiba, buat jalan-jalan. Malam Jumat tiba, buat makan-makan. Lalu kapan lagi ingat baca Al-Quran untuk bekal hidup kita di masa depan. Sholli wa sallim dah semuanya. Iman ala Ahmadah. Sholli wa sallim daiman ala
Muhammad. Jadi kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, bagaikan mampir minum saja. Tapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya akhir itu lebih baik daripada permulaan. Yang bermakna kehidupan di akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Lebih utama di sini yang artinya abadi, selamanya, atau dalam bahasa asingnya salawase. Gera pembetul. Maka jangan sampai kita menukarkan kehidupan kita yang sesungguhnya ini dengan kemewahan dunia yang hanya sementara. Jadi kesimpulannya, kita sebagai generasi muda, marilah tambah semangat mengaji, cintai kitab suci, datangi kiai untuk thalabul ilmi, tancapkan di hati akhlak Qur'ani demi mencapai ridho ilahi. Karena pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. A young man now is leaders tomorrow. Subhanul yaum rijalul ghad. Jika para pemuda memiliki akhlak Qur'ani, saya yakinnya Indonesia pasti akan jaya. Siapkah kita para pemuda? Siap? Karena maju mundurnya suatu umat tergantung pada dekat jauhnya umat kepada Al-Quran. Di awal tadi kan tadi isi pantun. Izinkan saya menutupnya dengan pantun juga ya. Boleh? Pagi-pagi udah makan dengan lauk daging angsa. Bapak Ibu, mari kita jadikan generasi Quran penerus bangsa. Di lautan lepas banyak kerang dibuka dengan pedang. Persiapan Arum sangatlah panjang, jadikan Arum sebagai pemenang. Orang Inggris belajar bahasa diajarkan dengan sopan. Arum hanya manusia biasa, ada salah mohon dimaafkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum